Sudah untung belum? Belum. Belum di close. Artinya belum untung karena uang Bapak tetap 10 di balance, nggak nambah karena Bapak belum close. Ya kan? Di saat Bapak close jadi duit masuk ke sini. Ya kan? Begitu pun sebaliknya Pak, kalau harga turun. Harga turun Pak menjadi 18.07. Berarti Bapak minus 3. hutang Bapak $3. Ya kan? Nah, kalau turun Pak ke 18.00, berarti hutang Bapak 10. Di sini yang disebut collect. Collect. Bangkrut. Ya. Jadi trading adalah, nah ini saya mendefinisikan. Trading adalah, ya kan, modal, ya kan, menahan hutang. Setelah Modal penahan utang. nah, trading adalah ya modal menahan ketahanan hutang. Kan ini dagang utang piutang. Jangan kamu pakai bahasa floating. Ya, ini hutang piutang. Jadi kalau harganya turun 10 poin, ya sengaja ini dua warna ya. Kalau turun 10 poin, berarti minus 10 dong. Iya. Habis uang Bapak. Itulah yang disebut auto cut. Ya, sistem mengatakan Bapak collect, Bapak uangnya udah gak ada lagi, udah habis karena tidak bisa menutupi hutang. Ya dong? Paham sampai situ? Ya. Oleh karena itu, nah baru sedikit saya masuk ke mindsetnya dia. Bapak sekarang saya tanya Bapak, nasabah itu cuma dibagi dua karakter. Bapak safety player, ya, safety player atau profit player. Contoh, jadi nasabah itu dari dulu sampai sekarang Pak, cuma dua aja karakternya, safety player atau profit player. Ya, artinya kalau safety player, contoh, nah saya cuci otaknya nasabah. Pak, kalau safety player, ya kalau Bapak 10 turun 10 poin, kemungkinan collectnya cepat. Ya, kenapa? Karena saya buka cat. Ini cuci otaknya ya. Perhatikan Pak ya, catnya saya buka di MetaTrader. Bukan D1. Ngerti gak nih? Saya bilang apa? Kan di D1 ini ada harga open, ada harga high, itu kan? Ada harga low, ada harga close. Saya bilang, ya, dalam satu hari pasti menciptakan harga high, menciptakan harga low. Di sini yang disebut fluktuasi, betul? Fluktuasi emas Pak dari tahun 2000 pun sampai hari ini 21 tahun, market emas selalu bergerak rata-rata saya bilang 10 sampai 30 poin. Rata-rata. Artinya dengan modal 10, tingkat collectnya jaminannya 100% pasti cepat rugi. Karena market bisa aja satu hari 30 poin, selesai uang Bapak. Betul gak? Ya. Tapi kalau Bapak main $100, berarti ketahanan hutang Bapak adalah 100 poin. Betul gak? Ya. Di harga 1710. Bisa gak Pak harga emas turun 100 poin di harga 1710? Pernah ada. Bukan. Pertanyaan saya, bisa gak harga emas turun sampai 1710? Bisa. Bisa Pak. Oleh karena itu, ya $100 pun bisa rugi. Paham? Ya. Jadi kalau safety player, bagaimana Pak supaya Bapak tidak rugi? Yuk kita belajar Pak. Balik lagi ya. Di tahun 2008, emas itu dari harga 300 per troy ounce, ya bergerak kan? Nah 2008 baru ketemu di level 1000. Jadi pertanyaan saya, Pak, mungkin nggak harga emas balik ke harga 1000?
Mungkin. Mungkin. Perhatikan nih cara cuci otak orang ya. Mungkin Pak emas bisa balik ke 1.000. Tapi menurut saya persentasenya paling 5%. Bisa dikatakan nggak mungkin. Nah gitu cara pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Mungkin saja Pak harga ke 100. Mana kita tahu? Ya, di sana lagi corona, sini corona, sana corona, ya bisa aja kan? Turun itu nggak ke 1.000. Kenapa enggak? Oh enggak. Tapi menurut analisa saya, market balik lagi ke 2008. Pertama kali yang akan bangkrut adalah Cina. Cina sekarang negara yang paling banyak devisa emas. Dia akan mempertahankan emas jangan sampai 1.000 dong. Ya dong? Kalau emas di bawah 1.000, mata uang dia anjlok. Paham nggak di situ? Paham. Ini namanya cuci otak ekonomi. Ya wawasan ekonomi. Oleh karena itu saat kita bilang, wah saya nggak yakin Pak 0% harga ke 1.000. Tapi udah saya sisipin ilmu ekonomi di dia. Paham nggak? Paham nggak? Ya. Akhirnya baru. Maka itu Pak, $100 pun tidak kuat. Ya beli aja Pak sampai di harga 1.000, berarti harga kolek Bapak di 700 aja. Betul? Berarti Bapak ya bermain di 1.000 poin. Berapa 1.000 poin? $1.000. 10 juta. Jadi kalau orang masuk $1.000, main 0,1 tiap hari, sebelum itu di closing jangan buka lagi. Jadi seakan-akan 0,1 dijaga dengan 1.000 poin. Nah itu namanya averaging margin. Ya, lo masuk 1.000, lo enter 0,01 lah. Kalau Bapak orang yang takut rugi, saya jamin Pak, mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, saya nggak yakin harga ke 1.000. Artinya apa? Tingkat kerugian Bapak 0. Paham ya? Ya, tingkat kerugian Bapak 0. Ya kan? Ya. Ini demi Tuhan saya bilang ya. Ini nasabah ini join 1.000. Ya, 3 hari kemudian nasabah balik lagi. Pak, saya profitnya kan saya jadi BTP 2 koin. Saya profitnya $2, $20.000 gitu ya. Gitu kan? 3 hari kemudian datang lagi. Pak, saya udah paham Pak, kata dia. Gimana nih? Oh, baru di situ saya shoot. Pak, saya sebenarnya ada duit. Kebutuhan saya, ada anak saya kuliah, ada ini, bla bla bla, baru udah keluar nih. Beban hidup dia kan? Menurut dia beban hidup, tapi menurut saya ini need-nya dia kan? Iya. Kan yang kita cari kan man. Kita kerja di bidang ini kan yang cari man, orang yang punya duit, money, orang yang punya otoritas, authority, yang punya keputusan atas uang tersebut. Yang misalnya rumah tangga, suaminya cari duit, tapi yang punya keputusan adalah istrinya, deketin istrinya. Ya, bukan keluarga ini ayah ibu, dia anak kesayangan, deketin anaknya. Itu namanya kalian feeling man. Terakhir yang dicari apa? Need-nya. Saya punya kebutuhan Pak, saya ada angsuran mobil 4 juta, keluar nih dia nih, ya kan? Ada angsuran mobil 4 juta, ya kan? Ada apa namanya angsuran rumah, ya ada bayar premi asuransi, nah keluar tuh. Yang menurut Bapak kebutuhan Bapak berapa? Ya kan? Pak, bagaimana kalau saya taruh uang 30.000, 300 juta? Udah senang saya dengernya aja udah senang. Paham enggak? Ya. Nah, akhirnya saya kasih materi lagi satu lagi. Pak, kalau Bapak masuk 10.000, Bapak enternya 0,10 dong. Kalau 0,10, Bapak punya ketahanan 1.000 poin dong. Betul gak? Ya. Tapi 0,10, Bapak enter BTP 2 poin, berarti Bapak untungnya berapa? Cuma 200.000. Betul gak? Ya. Kalau Bapak 30.000, normalnya average margin, normalnya kan Bapak enternya 0,30, betul? Iya. Berarti BTP 2 poin Bapak dapat 600.000 dong. Bapak cukup gak 600.000? Tapi Bapak punya
punya tekanan berapa? 1000 poin. Paham nggak? 600.000 cukup nggak? Dihitung. Cukup sih Pak, tapi kan saya pengen ada uang lebih, kan sahabat ini nabung. Nah dia bagus aja dong. Berarti Bapak coba enter aja 0,60. Berarti ketahanan hutang Bapak bukan 1000 ya, tapi 500. Saya tanya sama Bapak yakin nggak harga akan turun dari 1810, 500, berarti ketahanan bangkrut Bapak 1310, betul? Jadi nasabah itu nggak lagi ketakutan rugi, karena dia pikir kan dia udah saya ajarin cap, betul? Dia melihat cap ini cucu otaknya dicap. Iya ya, betul juga kata Pak Trian, betul nggak? Mungkin nggak harga balik ke 1300. Ini harga 1300 2016 pernah ini 2016. Mungkin nggak harga balik ke 1600. Mungkin Pak. Tapi saya yakin kemungkinannya 50-50. Nah itu loh. Betul kan? Ya. Tapi kalau kita lihat lagi historical, Bapak coba pelajari Pak. Suatu saat Bapak bisa meyakinkan diri Bapak sendiri dari historical ini berapa persen harga market akan turun di level yang kolek Bapak gitu. Jadi nasabah itu udah tahu tingkat kolek. Lu bisnis apapun kalau udah tahu resikonya, uang lu juga akan keluar semua. Paham nggak? Lu kalau udah naik kapal, udah ngerti ngebut, lu udah gak mikirin jatuh dari kapal. Itu kan? Ujung-ujungnya lu baru naik motor jatuh sedikit udah ngedown, padahal di luar sana ada pembalap GP. Tapi kan nih, paham nggak? Akhirnya nasabah secara automatically mental dia akan muncul, mental pembalap. Jangan kamu berpikir cuma melihat orang motor sekedar jalan nganterin ke pasar anak sekolah, bukan. Jadi ada yang balapan mental ini. Kita panen duit komisi, selesai apa yang kamu cari? Betul nggak? Masa kagak? Tapi nasabah udah kita ajarin mengantisipasi. Makanya belajar akuntansi trading. Ini penting. Kapan ini Pak? Apa itu akuntansi trading? Ya sekarang juga. Apa akuntansi trading? Simple aja. Ya, saldo atau balance dikurangin floating atau plus. Ini kan bisa kurang, bisa plus kan? Floating ya kan? Betul? Ya. Sama dengan equity dong. Equity dibagi margin requirement. Apa margin requirement? Kalau 1:100, satu lotnya sama dengan jaminannya 1000. Pernah tahu gak ini? Ini keluar. Coba kamu enter kan keluar. Coba aja demo. Dapat lagi demo. Nah, misalnya gitu kan, kalau kamu enter satu lot, keluar margin levelnya 1000. Nah, artinya equity ya dibagi jaminan margin requirement sama dengan margin level. Nah, margin level inilah bentuknya percentage. Ya, saya cuma bilang, Pak, Bapak tadi kan 30.000. Secara untuk jaga 1000 poin kan 0,30. Tapi untungnya kan cuma 2 poin kan 600.000 rupiah. Betul? Tapi kalau Bapak enter 0,60 TP 2 poin, kan keuntungannya kan 1.200.000. Ya kan bahasa trading itu bisa kena bisa tidak. Ya andaikan itu kena, Bapak panen tiap hari 1.200.000. Andaikan nggak kena, tuh nggak? Ya biarin aja. Rugi nggak? Nggak rugi kan? Free sweat. Itulah enaknya free sweat. Nggak ada uang yang dipotong. Oh enggak? Bukan berarti merah, stres. Ngapain? Kecuali orang ini tradingnya ala forex, buy sell ya. Jutaan juga habis, miliaran juga habis. Ngapain lo trading gitu loh? Lo gak bisa jaga nasabah dong. Biarin nasabah ini untuk kecil-kecil, tapi lu bikin nasabah yang banyak, itu jadi duit. Jangan nasabah satu lo push untuk trading yang banyak trading, habis uang nasabah itu. Paham gak sih? Juga. Jadi teman-teman kamu yang masuk $100, suruh aja 0,01. Ada? Ya? Nah gitu. Sebelum ini
trading lagi gitu. Iya, satu ya. Kalau 100 banding 0,1 kan ketahanan dananya cuma 100 poin. Masih aman nggak? Enggak. Bagus lu bilang enggak, ya kan? Jadi lebih aman berapa? 1.000. Nah 500 kayak 1000 kayak kan kamu ini punya knowledge. Iya. Kamu akhirnya gak ada takut-takut lagi ngajak orang, malah kamu mau bantu, lo mau cari dia lagi pandemi gini, nah gitu loh. Paham nggak? Pak. Karena lu udah ngerti cara resiko rugi itu udah ngerti. Kenapa ada risk management? Gitu kan? Risk management ini salah satu risk management. Saya risk management itu nggak ngajarin averaging, misalnya gitu ya, nggak ngajarin piramid, nggak ngajarin locking system, nggak ngajarin cut and sweep. Tapi kalau mau belajar bisa gitu loh. Ada juga teknisnya. Tapi mentalnya mental profit player. Bapak kalau mau profit player sini Pak, artinya Bapak masuk ke wilayah spekulasi. Saya ajarin, Bapak mau cari untung berapapun bisa. Siap rugi gak? Kalau Bapak pengen untung 5% per hari, analoginya Bapak siap rugi 5% gak per hari? High risk high return. Saya ajarin. Dibalik ya. Ya saya ajarin. Kalau Bapak pengen untung 20% per hari, saya siap Pak, pakai notaris pun siap. Tapi Bapak siap gak satu hari rugi 20%? Harus cek lagi dong. Betul gak? Ya. Padahal kan ilmu trading ini banyak. Kita secara gak sadar, kamu walaupun begini pun, insya Allah, maksudnya benefitnya banyak juga, hikmahnya banyak. Lebih enak kita jadi penjual